Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, damai sejahtera selalu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu ingkang kinasih, Sampurasun. Oke, kita ucapkan salam spesial sebagai kekuatan iman kita. Salam setia, tongkat emas. Ya, saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, kiranya tetap kita sonarkan energi yang positif di jiwa-jiwa kita. Karena kali ini saya Sri Rama bersama sahabat saya di kiri saya ada Bapak Alex Wandi. Dia merupakan leadership dari kota Surabaya. Wah, selamat sore. Selamat sore. Saya kalau panggil beliau komandan karena leadershipnya menjadi koordinasi lapangan. Kalau di belakang kita yang selalu update tak pernah lelah, ya beliau dari Tulungagung yang selalu setia tongkat emasnya bersama Cak Mianto. Selamat sore Cak Mianto. Sore. Iya, dia suka pakai belangkon ya karena karakternya nih ya. Karakter belangkon ini kalau ada konde di belakangnya ini nek Jawa ini duduk mendol mburi bro. Tapi ini adalah cipta kasa otak kecil kita yang mengondisikan otak kanan untuk selalu berimajinasi, mengimpikan sesuatu. Imajinasi, harapan-harapan itu ada di kotak kanan itu. Nah, untuk mewujudkannya selaras dengan otak kiri, dengan perhitungan taktis dan perjalanannya, prosesnya harus dilakukan dengan perwujudan. Ketika otak kecil ini bisa mengondisikan keseimbangan antara kanan dan kiri, itu disebut seperti tongkat emas atau iman kuat. Nah, itu membawa kita menjadi lebih sukses. Karena kekuatan kita yaitu dari iman. Nah, iman itulah yang bisa memberikan satu sonaran energi sebagai kita untuk penyelamatan, ngerem diri, maju serempak, gotong royong, selaras dengan apa yang kita inginkan. Nah, kali ini saya Sri Rama berada di Dusun Bekucuk, Tempuran Suko. Nah, tempat ini sungguh sangat sakral ya. Karena apa? Tempat ini banyak beberapa petilasan, gitu. Kemudian tanahnya lojinawi, apapun yang dimasukkan di tanah ini bisa tumbuh dan subur. Makanya disebut kita ada salam tongkat emas. Ya, artinya apa? Tanah ini seperti emas. Seperti umbi bakar itu kalau dimasukkan ke dalam tanah ini, tanah lojinawi ini atau Nusantara ini paling tidak, itu bisa tumbuh dan bisa dinikmati makanannya dari akarnya, ubinya untuk bisa hidup lebih baik dan langgeng. Maka cintai tanah Ibu Pertiwi ini dengan cara-cara yang baik, sinarkan dengan baik. Jika Anda memberikan cinta kasih kepada leluhur atau cinta Ibu Pertiwi, minimal kalau ada sampah-sampah tidak boleh berserakan di mana-mana. Membuang sampah jangan sembarangan, dibakar atau dimasukkan tanah bisa menjadi pupuk kan ya. Apalagi sungai-sungai itu sangat harus dibersihkan supaya apa? Adanya banjir, adanya kotoran-kotoran sampah ini menyumbat, kesehatannya terganggu. Dan jangan salahkan siapa-siapa, kembali ke diri kita. Untuk urusan bangsa dan penetralisir keadaan di bangsa ini, itu perlu bersama-sama, perlu bergotong royong. Nah, kali ini Sri Rama akan mengajak diskusi-diskusi ringan supaya bermanfaat bagi generasi masa depan bangsa dan kelanggengan negeri ini. Oke. Nah, di tanggal hari ini 15 Agustus 2025 di Dusun Bekucuk Tempuran Suko, Kota Mojokerto, dan jauh-jauh dari kota Surabaya beliau hadir. Ini saya pengen tahu keadaan di kota Surabaya dan juga ide-ide apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Alex Wandi ini untuk bisa memberikan sonaran gambaran kepada generasi hingga dinas-dinas pemerintah dan konsep-konsep para teman-teman spiritual budaya ataupun masyarakat yang awam tentang misi dan visi yang sudah disiarkan di setiap wilayah yang disebut pepunden. Nah, oke. Nih Pak Wandi, saya juga pengen diceritakan tentang punden apa di kota Surabaya yang Anda tempati. Silakan, Ya, Pak. terima kasih Bang Rama untuk semuanya. Bahwasanya dalam konteks punden ini memang kelihatannya kadangkala juga ada sebuah perspektif yang berbeda. Maka dengan itu kita harus memaparkan luas bahwasanya punden ini bagian dari cikal bakal. Jadi artinya sampai berujung ke sini melihat dan menimbang Bang Rama
dari tingkat-tingkat sosialitas di dalam kehidupan manusia juga mulai menurun, sehingga kita mengangkat di dalam kepemudaan. Ya artinya pemuda ini ayo bersama-sama untuk membangun segala lini sektor, Bang Rama. Nah, menurut saya juga bagian dari kepemudaan ini harus dan wajib diturun sertakan di dalam kegiatan untuk bersama-sama membangun wilayah masing-masing. Selama ini punden yang ada di wilayah Surabaya salah satunya adalah Punden Donowati Kulon, yaitu ada sebuah sejarah kelam keterkaitan dengan adanya Joko Berak Saunggaling yang lama. Nah, kami di sana juga bersama teman-teman, ada Mas Yunus di sana untuk mendongkrak bahwasanya, menunjukkan ekstensinya bahwasanya kita ini tidak ujuk-ujuk ada sebuah pamengku, ada sebuah ini dan sebagainya, dan adat pun masih kental, Bang Rama. Ada yang namanya ruat deso dan sebagainya. Kita dorong, kita ikat di situ, memberikan sebuah edukasi bahwasanya punden ini ada, dan punden ini sebelum kita ada sudah ada. Maka menurut saya kita wajib melibatkan tonggak di dalam tubuh. Ini adalah sebuah tubuh kebangsaannya, ini pondasinya. Ini menurut saya pemuda harus ikut andil di sana untuk mengisi kegiatan dan sebagainya, sehingga mengarahkan dan membantu sektor birokrasinya juga enak. Kita melihat dari sektor ke kiri-kirian atau bagaimana ya, kadang pemuda kalau kadang juga kurang tepat di dalam untuk menempatkan dirinya, memanfaatkan waktu yang kurang tepat. Kadang-kadang mengisi kehidupan anak-anak muda zaman sekarang ini butuh perhatian, butuh pengarahan yang istilahnya sebagai pemuda yang mumpuni. Itu bagian dari penghantar, Bang Rama. Kemungkinan nanti apa yang kita gali di sini kita lanjutkan untuk pembedahan, Bang Rama. Wow, memang sebenarnya kalau kita mengkaji di dalam nama Karang Taruna, di kantor-kantor kelurahan itu tertulis loh nama Karang Taruna, tapi ikut andil sertanya di dalam proses untuk bisa mengeterapkan kehidupan, membantu secara sosialisasi. Ini perlu kiat-kiat ilmu atau pembinaan diri dari secara spiritual kepada anak-anak generasi, karena adanya mereka yang saat ini mencari jati diri atau hilangnya kasih sayang harus turun ke jalan. Munculnya kejadian-kejadian geng motor, tawuran, ya, mabuk-mabukan, narkoba. Ini semua tugas kita bersama untuk mengajak, merangkul, bukan memveto hak kita untuk bisa melaksanakan bahwa itu salah, kesalahan mutlak. Tidak, karena dari pintu-pintu rumah itu butuh kasih sayang dan ilmu manfaat. Juga ada perangkat-perangkat yang dijadikan sebagai manuver atau peluru secara baik untuk bisa diajarkan sebuah ilmu dan perangkat itu sendiri. Nah, berarti yang disebut katakanlah orang sekarang banyak yang kaya, tapi kayanya kan muatannya itu sendiri, keluarga itu sendiri, sahabatnya sendiri, golongan kelompok. Untuk mensiarkan untuk sosial lebih besar lagi itu sulit. Karena apa? Butuh nilai keikhlasan yang besar, butuh keilmuan tambahan tentang spirit ketuhanan yang megah, yang besar. Nah, di situ berarti aset itu bisa disebut bukan material, mobil mewah, rumah tingkat, bukan. Aset sebenarnya yang diciptakan dari Tuhan adalah ilmu yang ada di akal pikiran kita. Nah, maka dari itu bagi para serta tokoh-tokoh masyarakat yang hari ini ada pengabdian nilai luhurnya ke bangsa ini, aset itu adalah ilmu. Manfaatkan ilmu ini dititipkan oleh Allah itu untuk bisa mensiarkan kepada sahabat kita dan kebanyakan orang-orang yang kita bisa lihat, dan kita bisa membawa marwah kebangsaan ini untuk bisa memberikan mereka untuk menjadi yang terbaik. Berarti kembali bahwa kalau di kelurahan tadi ada nama Karang Taruna, berarti ikut andil dong. Nah, kalau kita mencari istilahnya tanah mahardika untuk sebagai cipta karsanya menciptakan karya-karya itu, saya rasa punden, petilasan, pesarian itu bisa.
asalkan berkesinambung dengan karya-karya nilai budaya yang luhur yang disebut ajaran budi pekerti luhur yang sudah disiarkan oleh seperti wasiat leluhur yang sudah diberikan kepada leluhur kita, kepada kami anak cucu Nusantara. Dan ingat, kalau kita melihat pohon rambutan yang sudah besar, mangga yang sudah besar, itu kalau diukur saat ini itu adalah tanaman para leluhur kita yang bisa kita nikmati saat ini. Lah kita ini di antara usia 40, 50, 60, saya tarik kesimpulan apa yang bisa kita tanam untuk bisa memberikan generasi masa depan bisa menikmatinya. Nah, berarti kalau ada tanaman harus ada lahan. Jadi jangan berbicara konsep dan teori kalau nantinya lahan itu tidak bisa dicapai. Boleh ngontrak, boleh kerjasama atau milik sendiri, atau dipercaya dinas-dinas pemerintah. Karena nanti juga kita akan siarkan bahwa selain pepunden atau tempat pesarian itu bisa menjadi ikon positif, karena di sini kemanfaatan ilmu tanpa adab ya tidak berfungsi ilmu tadi. Nah, adab sila tadi yang harus berbasis menuju ke ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 supaya ada aturan hukum, hukum adat, hukum agama, hukum pemerintah, hukum alam, dan hukum yang paling tidak terlihat yaitu hukum karma. Maka dari itu kita nggak boleh melampaui batas pemikiran menjadi orang-orang yang suka membenci, perdebatan, kemarahan, menghujat, pertikaian, kejahatan bisa menjadi pembunuhan. Nah, kalau kita bertanya kepada pisau ini untuk apa, tanyain? Ya untuk membelah buah, untuk dimakan supaya badan ini kuat, bukan untuk menajamkan pisau tadi untuk membunuh orang. Nah, disinilah kiat-kiat konsep-konsep yang kita akan luncurkan kepada masyarakat sekitar ini, yaitu sebagai wawasan kebangsaan, ilmu pengetahuan. Berarti di zaman sekarang kalau ilmu pengetahuan ada di dunia IT, maka kita membuat program. Misalnya kalau di sana ada pesarian bernama petilasan namanya Sawunggaling ya, yang bisa menjadi Eyang Sawunggaling official. Nah, di situ baru ada kinerja anak-anak muda membuat UMKM, membuat merchandise, marketingan. Nah, marketing ini akan berhubungan dengan hasil kan. Nah, kalau kita ada ruat budaya, maka ada nilai-nilai luhur yang disampaikan dari prestasi, dana-dana CSR perusahaan yang ada di sana, dana-dana bantuan ikhlas sosial itu dimanfaatkan untuk membuat karya-karya itu besar. Nah, otomatis entertainment di sana bisa murah kan, karena apa? Dana-dana sponsor. Lah, masyarakat yang menikmati hasil dari bumi pertiwi yang diciptakan Mahardika Tanah ini, tanah Mahardika yang dikasih wasiat luhur tadi, berarti punden itu bermanfaat. Jangan sampai pemikiran kita tentang gaib menakuti, menyeramkan, bukan. Dulu ada sebuah wasiat yang harus dibedah. Berarti orang yang beriman percaya gaib. Lah, gaib sesungguhnya bukan ngobrol masalah demit, bukan ngobrol masalah gaib hantu, tapi gaibnya adalah gerakan otak, inspirasi kalbu untuk cerdas bersama rasa ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, disinilah kunci awal untuk memberikan kebesaran niat kita yang tulus, nilai keikhlasan luhur untuk bisa menciptakan kinerja pekerjaan, ekonomi, dan pertanian. Nah, konsep ini bisa disiarkan bukan hanya berbicara, karena kami sudah melakukan. Semoga nanti akan muncul Sawunggaling official yang akan dibantu masyarakat adat di sana, ribuan jutaan masyarakat sana untuk bisa subscribe. Nah, inilah yang terjadi konsep itu untuk lebih baiknya. Nah, selain untuk bisa membuat satu konsep di official, ini kita juga akan ngobrol-ngobrol tentang pertanian. Nah, kebetulan Cak Mianto ini beliau adalah ahli di pertanian tersebut. Ternyata pertanian itu, saudara, kuncinya satu, kasih sayang. Bukan karena ahli profesornya, bukan karena ahli sekolahnya, bukan, kasih sayang. Nah, kasih sayang ini, welas asih ini sudah diadakan sejak kita lahir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Jawa itu Gusti Kang Morbeng Dumadi. Nah, ini Cak Mianto akan menerangkan tentang kita sedang aktivitas membuat pari emas. Membuat pari emas, pari di atas galon. Nah, silakan Cak Mianto bisa menerangkan mulai awalnya, tanahnya, bibitnya, sampai pertumbuhannya, sampai panennya. Terima kasih Mas Rama, Bang Rama, atas waktu yang diberikan untuk menjelaskan suatu
gagasan tentang perpadian atau penanaman gitu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebajikan, rahayu. Ya, sedikit saya jelaskan tentang penanaman. Ini sekarang kita lagi proses, yaitu penanaman padi emas. Di sini padi emas ini memang jenis dari padi itu adalah namanya padi emas. Jenisnya itu karena sekarang masih tenar, yaitu yang akan kita tuju adalah masa keemasan, makanya kita itu gunakan padi emas. Nah, sebenarnya banyak sekali tanaman padi jenisnya itu, tapi kita memilih padi emas di sini dengan media yang tidak umum gitu, Mas. Kenapa kok tidak umum? Pada umumnya penanam itu di tanah sawah yang pengairannya lewat sungai-sungai gitu. Kalau sekarang kita gunakan yaitu sebuah galon. Galon itu adalah tempat air ya, yang ukurannya agak besar, yang 16 literan. Itu kita potong. Nah, kita potong, nantinya itu kita isi tanah. Kita isi tanah dan kita olah tanah itu seperti kita mengolah tanah yang umum gitu. Jadi ya kita airi, kita olah, kita kasih pupuk gitu. Cuman pupuknya kita gunakan yang organik. Jadi kita gitu gunakan yang organik dulu. Kenapa? Karena tanah kita itu dan di mana-mana itu sekarang banyak sekali menggunakan yang kimia-kimia. Nah, karena kimia-kimia itu kandungannya kurang bagus untuk kesehatan tubuh. Maka itu kita ciptakan sekarang yaitu pertanian organik. Gitu. Ini dengan media galon ini kita akan bisa mengontrol semua pupuk-pupuk yang akan diberikan ke padi itu tadi, sehingga nanti akan menghasilkan padi organik, atau akhirnya nanti setelah diseleb menjadi beras organik. Tuh, jadi kalau yang namanya organik itu lebih bagus untuk kesehatan tubuh daripada yang pakai kimia-kimia. Tuh. Jadi kalau untuk prosesnya yaitu tadi, siapkan galon, siapkan lahan itu nggak perlu lahan yang bagus. Artinya bagus itu yang diolah untuk pertanian bisa, itu enggak. Tanah yang nggak bisa diolah untuk pertanian itu kita gunakan dengan media galon ini, Bang Rama. Yang penting ada air ya? Yang penting ada air. Kalau nggak ada air repot, karena tumbuhan itu semuanya butuh air. Tanpa air pasti mati gitu. Jadi, airnya itu ya Kak, bisa kita gunakan lewat itu ngebor di tanah itu, kemudian kita berikan yaitu sanyo atau jack pump itu untuk pengairannya. Digunakan biasa untuk pengairan itu 2 hari sekali, galon itu harus diisi air supaya keberlangsungan air itu tidak akan habis dimakan oleh tanaman itu tadi. Dan penjelasan lebih lanjutnya nanti bisa dijelaskan lewat video-video yang berikutnya. Itu dulu Bang Rama tentang padi. Maka kita utamakan di sini adalah padi emas, supaya apa? Di masa depan kita akan terjadi masa keemasan. Itu. Monggo, terima kasih, itu yang dapat saya jelaskan. Wah, terima kasih ya. Ketika Cak Tom menerangkan padi itu, saya merinding karena cara-cara saat ini semakin membias liar pikiran ini untuk bisa berinovasi. Tapi begitu inovasi itu berlebihan, seolah-olah sudah melampaui batas, juga berbahaya. Karena Bung Karno sudah pernah menulis dan berkata mutiara, jika kita berpikir tanpa belajar, maka berbahaya. Sungguh berbahaya kalau kita belajar tanpa berpikir. Ini saudara. Lah, konsep-konsep ini harus kita tekankan bahwa kita harus terus belajar, tapi belajar ini ada panutan pembina-pembina guru supaya bisa menyeleksi hasil akhirnya, yaitu tetap membawa nilai-nilai luhur atau sifat-sifat Tuhan. Jadi tidak salah melangkah. Dan ini harus berlegalitas supaya dipertanggungjawabkan yang ada yang kita lakukan untuk bangsa ini.
Nah, ini kembali ke putaran kedua ya. Setelah kita paparkan ini, apakah di Surabaya ini juga ada lahan-lahan seperti yang tidak aktif untuk melakukan konsep padi? Sekaligus nanti ketika wawasan tentang punden tadi kami bicarakan, boleh disambung juga Pak Alek. Persilakan. Gitu ya. Ya, siap. Oke. Terima kasih Bang Rama, juga Bang Pan tadi ya, menyampaikan hal keterkaitan padi dengan jargon padi emas, sehingga kita melangkah untuk zaman keemasan kalau nggak salah tangkap saya ya. Kalau melihat dari sisi padi memang identik mengenai lahan harus luas memang ya, ada sebuah persawahan gitu tadi ya. Kalau dari sisi kota atau kita bicara Surabaya, memang dengan populasi masyarakat yang ada, memang lahan-lahan itu semakin menyempit. Akan tetapi memang ketika itu memang program yang saya tangkap tadi medianya galon, itu tak rasa juga ada bagian pemanfaatan wilayah Surabaya warga yang sekiranya tidak lagi membutuhkan lahan yang luas. Nah, nanti secara penataannya dan sebagainya nanti kita atur sedemikian rupa. Kalaupun dari wilayah Surabaya juga ada bagian-bagian namanya dulu setiap wilayah itu ada lahan kosong, namanya itu dulu apa ya, kalau lurah dulu itu bengkok dan sebagainya. Nah, sekarang itu kan sudah beralih fungsi sebagai aset. Nah, di Surabaya juga ada bagian-bagian aset yang belum digunakan untuk kepentingan umum masyarakat Surabaya. Kemungkinan juga untuk mengenai hal program padi emas ini bisa untuk dimasukkan di kota-kota termasuk Surabaya. Kemungkinan besar juga bergandeng dengan masyarakat yang di sana melalui dari pengurus sosial, mulai dari LPMK, Pak RW serta Pak RT, diajak untuk bersama-sama dalam proses penanaman padi. Karena padi bagi kami juga makanan yang sangat amat pokok. Tanpa adanya apapun, hanya padi, hasil dari padi namanya nasi, ikannya atau lauknya hanya tipis saja bisa jadi. Sangat simpel. Bagi padi ini bagian dari hal terpenting bagi saya. Karena juga kalau menurut Bang Rama tadi menanyakan hal keterkaitan di Surabaya, sangat amat mungkin dilakukan di sana. Tinggal nanti sejauh mana penangkapan program ini terhadap warga kota Surabaya. Kadang-kala juga warga kota Surabaya ini ada jiwa-jiwa petani juga yang selama ini kemungkinan mau mengeksplorkan diri, mau melakukan untuk jiwa-jiwa petaninya, karena lahan-lahannya sudah nggak ada. Satu itu. Kedua, ini juga sebagai garda terdepan padi ini untuk memberikan sebuah solusi terhadap kehidupan kelangsungan bangsa, sehingga prosesnya adalah bumi kita ini adalah bumi yang paling luar biasa. Apapun yang ditanam seperti yang disampaikan Bang Rama tadi, sangat amat kebutuhan manusia itu terpenuhi. Itu yang saya sampaikan Bang Rama. Kalau mengenai hal di Surabaya atau wilayah padat, itu kemungkinan sangat bisa, tergantung nanti masyarakat luasnya sejauh mana penangkapan kepeduliannya untuk kepentingan asas kemanusiaan sewilayahnya. Begitu Bang Rama. Oke pemirsa, sahabat Nusantara, kali ini saya Sri Rama sangat berbahagia sekali ada jumpa bersama Pak Alek Wandi dan juga ada Cak Mianto sudah menggelar cerita dari rasa. Tapi begitu luas seperti segoro di perasaan kami, di jiwa kami untuk bisa memberikan wawasan. Tapi karena waktu dan durasi, supaya Anda bisa memahami, kita memiliki part 1, volume 2 atau part 3, volume keempat. Terus bergerak untuk bisa update bersama kami, karena ini memberikan satu edukasi, membantu serta pemerintah untuk bisa melaksanakan tugas ini. Karena kalau ada presiden, layaknya kita ini juga ikut merasakan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang setia, dicintai rakyat, yang tidak ada lawan dari akar hingga buahnya. Untuk itu kita sangat berbahaya, diskusikan dengan selaras dengan bahasa yang baik, seni berbicara public speaking yang baik, supaya diterima dengan baik. Karena zaman sekarang, berbahaya kita untuk bisa menyikapi, karena ajinya diri,
saka lati, aji nyaraka saka busono. Dari suara kita, bahasa kita, dan karakter kita bisa dibaca banyak orang, karena negara ini, bangsa ini ternyata dipimpin oleh sebuah kata daulat. Daulat untuk rakyat, daulat untuk kesejahteraan rakyat dan umat serta seisinya. Maka di situ kita harus berhati-hati menjadi pemimpin, karena bukan daulat seorang presiden, tapi daulat rakyat. Di atas rakyat ada Tuhan yang Maha Esa. Mimpilah setinggi langit. Ketika mimpi itu sirna dan engkau jatuh, akan bergelantungan di bintang-bintang. Artinya apa? Sila kesatu ketuhanan untuk bisa membawa kita mengerti arti hidup dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat di sila keempat, yaitu dipimpin oleh hikmat berdaulat, dan menjadi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti tanamlah padi dan kapas. Artinya apa? Selain kita ada nyikapi pangan, dan juga kalau ilmu seperti padi akan berisi dan menunduk. Dan kapas artinya bagaimana kita ringan seringan-ringannya, karena sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, pengalaman untuk Anda menjadi ilmu padi, maka Anda akan mendapatkan jiwa yang ringan, ringan tangan untuk membantu. Rasa hidup kita lebih ringan, tidak bebal, tidak ada rasa ketakutan, keraguan untuk maju. Berani maju, dan kita akan akhiri perjumpaan kita dengan obrolan yang sedikit serius ya, tapi ini bermakna untuk tujuannya. Ingat, pepunden, pesarean, petilasan adalah mahardika untuk bisa menjayakan bangsa ini. Saya Sri Rama, ada Cak Mianto, ada Pak Alek Wandi, mengucapkan salam saya, salam setia, tongkat emas.